Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tentunya ditemani juga oleh sahabat saya, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah sehat ya. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, sekarang ini kan banyak sekali orang-orang itu kan pada berlomba-lomba untuk mencari itu Pak Ustadz, mencari harta lah gitu ya, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada yang macam-macam caranya, yang penting dia pingin dapat uang banyak gitu. Segala cara Pengen dapat bonus juga di pekerjaan. Bagaimana caranya supaya ini banyak uang lah gitu, kaya lah, banyak uang. Kemudian itu diimbangi juga Pak Ustadz di media-media sosial. Itu juga ada tuh, kalau pingin cepet punya harta nih, dikasih caranya gitu, petunjuknya nih, baca ini, baca itu. Itu lagi marak itu zaman sekarang ya. tentunya yang ngasih tahu itu udah kaya duluan dong. Harusnya ya. Nah, itu kan memang yang belum pernah diterlihatkan gitu ya. Nah Pak Ustadz, jadi sebenarnya kalau memang kita itu pengen kaya, pengen banyak uang, apakah itu Allah menganjurkan seperti itu, atau Allah itu memang suruh kita seperti itu, atau bagaimana sebenarnya Pak Ustadz ini? Mohon penjelasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Istilahnya kalau seseorang itu mau harta banyak, tidak dianjurkan dalam Islam. Dia mencari harta banyak itu tidak dianjurkan, karena akan berbenturan dengan Allah itu yang maha memberi rezeki. Jadi rezeki itu sebenarnya ditentukan oleh Allah Ta'ala menurut catatan Allah. Menurut catatan Allah itu ya, orang ini imannya bagaimana, kuat apa ndaknya, kemudian dosa-dosanya bagaimana, kemudian dengan keluarga bagaimana, dengan istri, dengan anaknya, dengan orang lain. Itu semua menjadi catatan Allah, sehingga nanti Allah yang akan menentukan orang ini mendapatkan rezeki yang jumlahnya seberapa, kurang lebihnya seperti itu menurut saya. Karena apa? Bagi orang-orang yang tadi menganjurkan kalau kaya begini, kalau kaya begini, kan begitu. Betul. Nah pertanyaan adalah, dia yang menganjurkan kaya ndak? Kan begitu. Iya, betul. Kalau dia yang menganjurkan itu kaya sekali, bolehlah. Boleh itu belum tentu itu benar loh ya. Oke. Boleh itu silahkan aja. Ada bukti gitu Ada Pak Ustadz. bukti. Kaya dengan cara apa yang dia jelaskan. Ya. Tapi bukan kaya dari hal-hal yang lain ya. Nah itu masih boleh. Boleh itu belum tentu benar atau baik ya. Boleh itu silahkan, kalau itu dari sisi manusia boleh-boleh. Cuma kalau kita sendiri dilihat dari hidup di dunia, kemudian kita sebagai seorang Islam, kan kita lihat orang yang non muslim, dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak juga sunat, kan gitu ya. Tapi dia dikasih kekayaan sama Allah Ta'ala. Saya tetap bilang dikasih kekayaan sama Allah Ta'ala. Loh kan dia pinter otaknya dia itu yang bikin Allah. Mungkin gitu ya. Bener. Dia jalan untuk menuju kantornya pakai kaki itu yang nyiptain Allah, kan gitu ya. Jadi semua yang diusahakan oleh manusia itu nggak bisa dikatakan bahwa itu usaha saya. Nah, yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya berikhtiar untuk mencari rizki. Rizki itu kan banyak sekali ya, termasuk mencari harta untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencari jodoh, itu kan rizki juga ya. Untuk mencari mendapatkan anak, kan begitu ya. Untuk akhirnya bersosialisasi, kan seperti itu nih. Nah di rizki itu yang baik-baik seperti itu. Karena memang sudah dijelaskan dalam Quran, faida qutiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Makanya di belakang kalimat tersebut, wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Ayat ini menjelaskan bahwa jika kita sudah tunaikan sholat, berarti kita itu orang yang beriman nih. Iya. Ya, bertebalah kamu di muka bumi. Jadi kita itu disuruh berjalan di muka bumi, berusaha untuk mencari fadilah, untuk mencari rizki-rizki Allah. Jadi kita dianjurkan, dan ini sudah menjadi suatu kewajiban. Ya, kewajiban, nah, khususnya bagi seorang imam, seorang laki-laki itu sudah menjadi kewajiban dia mencari rizki Allah dalam bentuk harta, tapi bukan harta yang banyak, mencari harta dengan ikhtiarnya. Oh, bukan harta yang banyak. Bukan harta yang banyak, karena kalau umpamanya untuk mendapatkan harta banyak kan banyak caranya. Iya, betul. Kan gitu ya. Iya. Dia berhutang. Kenapa dia berhutang? Agar usahanya lebih maju. Yang nyuruh berhutang siapa? Kan nggak ada. Allah nggak nyuruh berhutang. Oh iya. Berhutang itu hanya dalam konteks yang dia nggak punya uang, istrinya sakit, atau anaknya sakit, atau ibundanya sakit, berhutang. Nah, hutang inilah yang masih dianjurkan. Tetapi kalau hutang hanya untuk menambah rizki, itu kan hanya nafsu yang dia mau dia salurkan agar dia itu berharta banyak. Jadi intinya harus diketahui bahwa kalau mamanya, nah ini saya kasih contoh, mamanya kamu dulu bekerja, ya, Iya. kan udah punya gaji, Betul. itu kan rezeki, itu yang insya Allah halal, insya Allah ya, Amin ya, insya Allah. ya insya Allah gajimu gitu. Tapi di luar kamu gaji ada bonus, Betul ya. Betul, ya. Bonus ini dari mana? Kan gitu nih. Nah, bonus ini nanti macam-macam. Bonus ini rata-rata diambil dari mana? Nah, itu kamu pasti akan tahu bahwa oh, saya dulu kerja di sini saya harus ngerjain 100 miliar dengan spesifikasi yang sama seperti kontrak. Tapi oleh orang dalam spesifikasi tadi dirubah. Betul. Memang begitu. Karena menurut orang dalam dihitung itu dengan spesifikasi yang dikurangi itu masih masuk, kan begitu. Uang yang masuk ke arah perusahaanmu itu tetap aja dia konstan sesuai dengan kontrak. Iya, betul. Tapi barang, alat-alat bangunan yang dikeluarkan di tempat kamu sudah beda. Itu kan ada keuntungan sebenarnya. Betul, ada selisih itu, Pak. Itulah yang dinamakan mencuri timbangan. Masuk kategori itu. Tetap masuk kategori itu. Walaupun ada beberapa pihak yang setuju gitu misalnya. Siapa yang setuju? Pengawas misalnya gitu. Kan sama dia. Dia malah mencuri timbangan atau ngajari nyuri timbangan. Oh. Kena juga tuh, Pak. Loh ya sama lah, walaupun dia pengawas. Kan gitu. Nah, yang mencuri timbangan inilah yang diharamkan. Makanya di sini harus kita ketahui, carilah ikhtiar. Rizki Allah itu harus dicari, ikhtiari. Makanya wa fis samai rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Langit itu kalau Allah bilang langit berarti rahasia. Menurut saya itu rahasia. Ya walaupun di langit beneran oke lah, tapi itu rahasia Allah. Tapi bagaimana caranya mendapatkan rezeki? Innahum kanu qabla dzalika musyrikin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan, berbuat baiklah. Sebelumnya ya kita sholat tertib, puasa tertib, ya ngaji, ya kajian, cari guru-guru yang baik, lingkungan yang baik, jangan sering menghujat, jangan sering memfitnah, jangan merasa benar. Itu berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kemudian apa? Berbakti pada orang tua. Kalau punya istri, hormati istri. Kalau punya suami, hormati suami. Yang benar-benar cari rizki itu benar-benar istilahnya mati-matian lah, hormatilah, kan seperti itu. Kalau punya anak sudah mulai dewasa, hormatilah anak, kan gitu. Jangan ditekan, anak suruh ngikutin kita, padahal belum tentu kita itu yang benar, salah mulu, kan gitu ya. Nah, di titik inilah kita harus belajar. Kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka selalu mohon ampun. Banyak ya, Pak Ustaz. Banyak cara-caranya sehingga kita melakukan sholat sunnah tahajud ini dianjurkan oleh Allah Ta'ala selalu memohon ampun. Tidak ada dianjurkan minta istana yang tidak pernah, minta jabatan yang tidak ada. Kan jelas dalam Quran itu hanya mohon ampun.
Iya, iya. Kan seperti itu. Di ayat yang lain malah kita disuruh banyak-banyak bertasbih di penghujung malam sebelum subuh itu kita suruh banyak-banyak bertasbih. Berarti ada dua hal nih, mohon ampun sama bertasbih sama Allah Ta'ala. Tambahin satu lagi apa? Bersyukur boleh. Karena inilah doa-doa untuk akhirat. Mohon ampun itu kan doa akhirat sebenarnya. Bersyukur itu juga mensyukuri akhirat. Loh, kenapa mensyukuri akhirat? Lah itu, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ini sebenarnya bersyukur itu dari titik ini. Bersyukur di mana? Di titiknya harta? Enggak. Bersyukur apa? Kita diberi nikmat dan karunia oleh Allah Ta'ala. Kaki, tangan, mata, mulut, otak kita itu karunia, nikmat. Kita dari mulai kandungan ibu kita sampai saat ini kita tidak pernah bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan. Itu yang kita syukuri, bukan wujudnya harta. Dalam kalimat idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, belakangnya adalah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Ingat, sebagian besar saudara kita ingat itu zikrullah atau zikir. Itu ingat. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi bagi orang yang belajar takwa, ingat kepada Allah Ta'ala itu adalah pada saat kita melakukan pekerjaan, ingat ya syariat-syariat Islam. Karena waktu kerja sambil zikir kan nggak bisa Pak Ustadz ya? Iya. Harus ada waktu-waktu zikir, kerja. Bisa kan? bagi orang yang ya memang agak sulit lah ya, memang bagi orang bisa saya monggo silakan. Tapi pada saat ingat kepada Allah Ta'ala itu tadi, loh kok saya itu kan, loh anunya itu acuannya sekian, kontraknya sekian, spesifikannya sekian, kok ini mau diganti segini. Nah ini ingat nih, kita tahu nih, loh ini kan nggak boleh ya. Akhirnya, saya nggak mau ngerjain yang ini, kan gitu. Lebih kepada apa namanya itu ya? Ingat kepada Allah ya? Iya, itu ingat kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi yang harusnya ingat kepada Allah Ta'ala itu bukan hanya zikir, bukan hanya zikrullah. Oke, iya. Paham ya? Iya. Nah kebanyakan saudara-saudara kita Islam itu zikir aja biasa. Ingat itu adalah dalam perilaku, dalam melakukan pekerjaan itu ingat syariat-syariatnya. Perilaku ya. Perilaku, kemudian syariatnya nggak boleh begini, nggak boleh ini, nggak boleh. Nah itulah ingat. Ada adab dan etik di situ. Iya. Makanya diceritakan agar engkau beruntung, agar kamu beruntung. Beruntung itu bukan untung dapat, enggak. Itu gimana itu? Untung itu nanti masuk surga. Oh, bukan dapatnya itu. Bukan. Bukan. Lah bosmu itu untung terus dia kalau nilai. Enggak. Masuk surga enggak, belum tentu, wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Tapi kan kalau kamu urut kan ngerti. Enggak ada. Suruh aja ngembaliin uang itu ke yatim piatu. Jangan ke negara deh, pasti nggak mau deh. Iya. Ke yatim piatu aja lah, yang jelas yatim piatu, jelas. Bener. Kan Basnas banyak. Taruh aja di Basnas. Jangan bilang itu zakat mal. Jangan bilang itu sedekah. Jangan, saya kembaliin ini uang negara. Berani tidak dia ngomong seperti itu? Nggak mau. Lah udah belasan miliar kok mau dikasih cuma-cuma. Kan gitu. Nah, inilah orang yang kenapa dia kalau dia ngomongin begitu tidak mau. Orang ini dia bersyukur kalau besok dia tuh selalu masuk neraka. Oh, karena perbuatan dia menyalahi rasa syukurnya gitu Pak Ustadz ya? Karena dia itu kalau mamanya didatengin KPK kan zikir dia. Mudah-mudahan nggak ketangkep, mudah-mudahan nggak ketangkep. Lah bang dia itu juga jelas-jelas umpamanya ya itu nyuri. Lah masih mudah-mudahan nggak ketangkep. Lah kan nyuri. Itu artinya alhamdulillah masuk neraka. Nah, maksudnya lebih kamu alhamdulillah masuk neraka seperti itu. Jadi harus difahami bahwa mengingat Allah ini tidak hanya zikrullah, tetapi di dalam setiap saat dalam mencari rizki itu selalu ingat Allah, ingat syariat yang diajarkan oleh Islam, dan ingat terus-menerus agar kita beruntung. Beruntung itu bukan beruntung dapat uang banyak, bukan. Allah itu kalau sudah mengatakan beruntung, insya Allah itu namanya surga. Jaga diri kita agar kita beruntung di surga, di akhirat itu beruntung, bukan di dunia. Orang-orang yang lain mengartikan itu beruntung dunia, monggo silahkan. Kalau saya monggo, tapi pikirin ya, beruntung di dunia itu yang mana? Pikirin ya beneran, kan nggak ketemu nanti.
Wih, inilah pentingnya kita ngaji nih Ji. Masya Allah. Disinilah Saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.